kamu mau punya banyak aset di surga nanti, punya banyak istana, punya banyak dayang-dayang, punya banyak fasilitas tambahan, ada 4 hal di sana yang harus kamu jadikan sebagai simpananmu. Kamu akan panen di sana. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Di sini menyembunyikan musibah, ulama rincikan. Artinya, dia tidak banyak mengekspos sana sini. Dia hanya bicara kepada orang yang memang layak untuk dia sampaikan karena ada hubungannya. Ada hubungannya. Misal dia digibah oleh seseorang, A menggibah dia, lalu kemudian menggibahnya itu kepada si A kepada si B. Kita posisinya si C. Lalu kita dengar, ternyata si B ini ya termakan dengan gibahnya si A. Kemudian dia tabayun, kita jelaskan, begini dan begitu. Ya. Atau kita menggunakan si B untuk meluruskan kesalahan si A misalnya. Dan seperti itulah, makanya tidak masalah. Tapi makin antum sembunyikan, maka itu termasuk simpanan makin besar di surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Yang kedua, menyembunyikan dan merahasiakan sedekah. Ini juga aset terbesar di akhirat nanti. Ya, suka menyembunyikan sedekah. Kasih orang tidak ada yang tahu. Antara dia sama orang itu sama Allah SWT. Yang ketiga, menyembunyikan kelebihan. Khususnya dalam ibadah. Jadi antum sholat malam, sudah sering puasa, berapa tahun pun berlalu orang tidak pernah tahu antum kerjakan itu. Nggak ada yang tahu. Tak usah bilang, saya sudah sholat malam, ya 10 tahun lah saya jaga. Saya puasa Senin Kamis, alhamdulillah sudah 30 tahun. Terus apa? Dapat apa? Setelah orang itu paling bilang, oh hebat ya. Terus kenyang perutnya? Tambah subur rambutnya? Tambah banyak duitnya? Gak ada. Ini yang sering saya bilang. Kadang-kadang orang kejar pujian orang. Nih lidahnya sepanjang ini. Kamu hebat. Terus bisa dimakan jempolnya. Terus yang keempat, menyembunyikan penyakit. Kecuali pada ahlinya. Karena ulama membahas, artinya dia tidak berbicara kecuali kepada ahlinya saja. Misal dia sakit. Ya dia datang konsultasi sama dokternya. Dok saya sakit ini tujuannya untuk mendapatkan manfaat. Tapi maksudnya panduan supaya minum obat apa segala macam. Tapi selain daripada ini mereka tidak pernah sebutkan. Dan ini yang dimaksud tadi dengan kasus Syuraih. Ulama menanggapi kisah Syuraih tadi yang matanya 5 tahun tidak melihat itu. Dia maksudnya tidak ada yang tahu kecuali orang yang dia konsultasi dokter. Bahwasanya dia punya masalah di penglihatannya. Seperti itulah. Karena ini tidak bentrok dengan dalil syar'i. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Saya konsultasi pada ahlinya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang ahlinya kalau kalian tidak tahu, gitu kan? Berarti kita boleh menyampaikan, tapi jangan semua orang. Ada orang flu satu kampung tahu kalau dia flu. Untuk apa? Manfaatnya apa, gitu kan? Kemudian teman-teman sekalian, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Fudail bin Iyad ini pernah saya sebutkan kisahnya ya, banyak kisah-kisah soleh beliau. Ini dulu bekas perampok yang akhirnya sadar karena dia mau merampok rumahnya orang itu lagi sholat malam membaca ayat Quran, dia tersentuh, akhirnya dia sadar gitu kan. Dulu orang kalau lewat di tempatnya Fudail bin Iyad suka menghadang orang ini, pasti mereka takut. Fudail ini termasuk perampok yang sendirian tapi seperti satu kaum dulu sebelum dia sadar gitu. Jadi orang biasa merampok kelompok banyak orang, dia sendiri. Sampai ada beberapa kisah dinukil tentang kesadarannya. Ada yang satu dia mau masuk dalam kota, dia mau merampok, dia manjak tembok. Kemudian ada orang lagi sholat malam pemilik rumah, lalu dia dengarkan ayat Al-Quran. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Artinya, belum tibakah saatnya orang-orang beriman itu tersentuh hatinya terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran, makanya tersentuh dengan ayat itu tersebut, lalu dia masuk ke dalam masjid, gitu kan? Lalu kemudian dia sadar, intinya itu. Ada riwayatnya yang menjelaskan dia sadar gara-gara satu waktu ada satu kafilah lewat, dia mau serang, terus dia dengar perkataan mereka mengatakan, di sini ada satu orang yang sangat buruk namanya Fulail. Tidak ada seorang pun lewat kecuali pasti dibunuh sama dia. Maka hati-hatilah kalau lewat di situ. Lalu dia berpikir, kenapa manusia sampai setakut ini dengan saya? Lalu kemudian dia sadar, dia bertobat. Intinya Fulail dulunya buruk, tapi subhanallah, Allah tidak lihat masa lalu seseorang. Dia pun sadar dan dia menjadi ulamanya muslimin. Dia bersahabat sama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini ulama tabi'in yang sangat terkenal. Sampai Abdullah bin Mubarak waktu jadi sahabatnya Fudail, dan dia lihat Fudail ini belajar, banyak hafal ayat Al-Quran, hafal hadis, terus selalu tersentuh orang dengan nasihat-nasihatnya. Karena memang dia seorang praktisi. Maka kata Abdullah bin Mubarak, sungguh Fudail adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Fudail ini pernah mendengar seseorang mengadukan cobaan yang menimpanya. Maka dia berkata, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu kepada orang yang tidak memberikan rahmat padamu? Kan sekarang yang uji kita siapa? Yang buat kita lapar, yang buat kita sakit, yang buat kita apa semua ini cobaan-cobaan. Siapa yang buat itu semua? Allah SWT. Allah ciptakan itu. Dan Allah datangkan dia.
Mungkin akibat perbuatan kita ya. Tapi kan penciptanya Allah SWT. Kalau kita keluhkan itu berarti seakan-akan kita tuduhkan Allah yang menciptakan itu. Padahal dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dia menguji kita. Seperti itulah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus faham bahwasanya kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kalau orang beriman, dari ini sering kita bahasakan. Jadi cobaan itu kalau Allah berikan, maka cobaan itu tujuannya untuk membersihkan dosa dia atau justru mengangkat derajatnya. Ya. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 7 halaman 151. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Purna berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua mata itu dengan surga. Itu juga dengan hadis-hadis yang lain, seperti misalnya Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in di Mekah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang pasti menjadi penghuni surga? Maka Atha berkata, ya, aku mau dengar ceritanya. Kata Ibnu Abbas, seorang wanita berkulit hitam pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku ini kena sakit ayan dan auratku sering kalau lagi kambuh sakit penyakit itu, aku terbuka, tersikap auratku. Mau berdoalah kepada Allah agar Allah berikan aku kesembuhan. Maka Nabi SAW menimpa itu sambil mengatakan begini, menimpalinya sambil mengatakan, apabila engkau menghendaki untuk bersabar, maka itu lebih baik dan Allah akan berikan kau surga. Dengan penyakitmu ini sekarang, kalau kau sabar terima, maka pasti akan balasannya surga. Tapi kalau engkau mau, aku bisa berdoa dan disembuhkan engkau. Tapi enggak ada jaminan surganya. Maka wanita itu langsung spontan berkata, aku bersabar. Kalau gitu aku terima, balasnya surga. Gitu. Ya sudah, biar sabar aja. Wanita itu berkata lagi, tapi pada saat kambuh ya Rasulullah, sering auratku terbuka. Mohonlah kepada Allah agar tidak terbuka auratku pada saat itu. Maka Nabi SAW pun berdoa agar wanita tersebut pada saat kambuh tidak tersingkap auratnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari di jilid 7 halaman 150, Muslim jilid 16 halaman 131. Sebagian ulama mengatakan, sabar dalam menghadapi sakit, menguasai diri karena khawatir dan emosi, menahan lidah agar tidak mengeluh, merupakan bekal bagi orang mukmin dalam perjalanan hidupnya di dunia. Jadi jangan hanya berpikir enaknya makan, enaknya minum, tapi ada bumbu yang lain, ada sisi kehidupan yang lain yang harus kita lalui. Ya tadi tuh, soal-soal penyakit dan cobaan segala macam. Maka dari itu sabar termasuk dari sebagian iman. Sama seperti kedudukan kepala bagi badan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Sebagaimana badan yang tidak akan ada artinya tanpa kepala. Umar bin Khattab pernah berkata, radhiyallahu anhu, kehidupan yang paling baik ialah apabila kita mengetahui dengan berbekal kesabaran. Maka andai kata engkau mengetahui tentang pahala dan berbagai cobaan yang telah dijanjikan Allah bagimu, tentu engkau bisa bersabar dalam menghadapi sakit. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu menceritakan, ini pernah kita sampaikan ya, bagaimana beliau pernah masuk ke rumah Nabi SAW dan ternyata Nabi lagi sakit. Kata beliau, aku masuk ke tempat Nabi SAW dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Anda tertimpa demam yang sangat keras. Kata Nabi SAW, benar, sesungguhnya aku demam layaknya dua orang di antara kamu yang sedang demam. Artinya kalau Nabi SAW saja demam, apalagi kita gitu kan, pasti akan diuji. Bisa saja Allah selamatkan Nabi SAW, tidak usah dikasih demam, selamanya Nabi sehat. Tapi kenapa Nabi SAW diberikan ini oleh Allah SWT? Pasti ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah dengan begitu berarti Anda dapat dua pahala? Kata Nabi SAW, benar. Kemudian beliau berkata, tidaklah seorang muslim menderita sakit karena suatu penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya dengan penyakit itu sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ya, ini tentu diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 7 halaman 149 dan Muslim di jilid 16 halaman 130. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari juga masih di jilid yang sama, jilid 7, cuma halamannya 148 149. Imam Muslim juga riwayatkan di jilid yang sama 16 sama halaman 130 bahwasanya Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah akan membersihkan dosa-dosanya. Jadi semua itu akan ada manfaat bagi orang-orang beriman dalam menghadapinya. Jadi kalau kita sabar, kita terima, alhamdulillah,
Maka itu solusinya, kalau kita tidak terima sebagaimana Umar bin Khattab katakan, itu berarti akan jadi masalah buat dia. Teman-teman sekalian, disebutkan juga di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bagaimana orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Ayatnya banyak ya, tetapi hal yang sangat menarik itu di Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 177, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan memastikan salah satu yang menyebabkan iman itu dinilai sempurna dan sangat baik, pahalanya juga besar, orang itu sempurna dalam melalui kehidupan adalah orang-orang yang sabar di antaranya. Allah bilang di sini 177 cukup panjang ayatnya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, bukanlah kebajikan itu, kesolehan, kepatuhan dinilai dari kamu mengarahkan ke timur dan ke barat. Ya, karena orang-orang Yahudi ya memperolok-olok Nabi SAW sambil mengatakan, dan kaum muslimin, kalian juga ibadah menuju ke kiblat kami, maksudnya ke Masjid Aqsa, sampai Allah menyuruh Nabi SAW mengalihkan ke Masjidil Haram. Maka Allah tekankan di sini, bukanlah kebaikan itu kau menghadap timur dan barat, tergantung perintah Allah itu. Tapi kebajikan itu adalah pada saat kau beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maksudnya mengejar surga, takut hisab hari kiamat, khawatir masuk neraka, dan beriman tentang keberadaan malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang terbaik untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang terputus jalan, dan juga orang-orang yang meminta-minta. Dan juga dalam pembebasan budak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang selalu menepati janji yang sudah dia ucapkan. Serta, ini saksi bahasan kita, orang-orang yang selalu sabar dalam keadaan ya, susah, selit, ataupun senang. Dan juga pada saat peperangan sedang berkecamuk, mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi, di antaranya adalah orang yang sabar dalam cobaan-cobaan ini, dianggap mereka setara dengan orang-orang yang beriman kepada rukun iman semuanya. Allah, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, para rasul, dan seterusnya. Juga disebutkan bahwasanya surga itu hanya akan dimasuki bagi orang-orang yang sabar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, maksudnya istana-istana mereka, sambil mengucapkan keselamatan buat kalian terhadap atau atas kesabaran kalian, maka alangkah baiklah tempat kesudahan itu. Sebagian ulama mengatakan tentang tafsir ayat selanjutnya surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dicukupkan atau akan diberikan pahala tanpa batas. Kata sebagian ulama, kalau orang-orang selain musibah dan kesabaran yang sedang dia lalui, seperti sholat, puasa, dan lain-lain, ini pahalanya sudah Allah tentukan. Tapi khusus sabar, itu akan dituangkan pada dia dari langit pahala yang sangat banyak, yang tidak ada batasnya. Jadi antum jangan bilang, oh cobaannya ini berat nih, saya nggak bisa sabar. Enggak, harusnya bisa sabar. Karena pahala sangat besar. Khusus ibadah sabar ini, itu dikatakan oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungannya. Bahkan dituangkan kepadanya tuangan yang sangat banyak. Ada orang diuji di istrinya, ada orang diuji di suaminya, ada orang diuji di anaknya, ada orang diuji di tetangganya, di mertuanya, di orang tuanya, macam-macam. Di pekerjaannya, tapi semua orang diuji. Apalagi kalau kita orang beriman, maka ujian akan datang. Untuk menguji apakah memang iman kita akan bagus. Dan apakah iman kita sempurna atau tidak. Dan ini untuk naik kelas. Masa antum tiba-tiba naik dari kelas 1 ke kelas 2 SD tanpa ujian? Di dunia aja dilakukan itu. Mau naik kelas 3, lebih pintar, kurikulumnya berbeda, bertambah ilmunya, ujian lagi. Mau naik kelas 5, 4, ujian lagi. Kelas 5, ujian lagi. Kelas 6, ujian. Terus begitu ujian. Ya, sampai ke pasca sarjana. S2, S3. Padahal dia tinggal tulis saja sebenarnya, tapi diuji. Di situ baru nanti ada pengakuan, oh ini orang memang sarjana S1, oh ini S2, oh ini tamatan ini dan itu, kan gitu. Karena memang dia sudah diuji. Dan Allah memastikan dirinya
sebagai Tuhan pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan nikmat yang ada sama kita, yang menciptakan juga rasa syukur itu, yang menciptakan kita, yang menciptakan cobaan pada kita, yang juga menciptakan sabar itu dan solusinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 146, A'udzubillahi minasyaitonir wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana Allah SWT mengingatkan masalah itu.